Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PTPS Kecamatan Pamarican dimanapun Anda berada, bahwa tanggal 14 November 2024, yaitu pada hari Kamis, merupakan jadwal simulasi serentak untuk penggunaan aplikasi Siwasli. Oleh karenanya teman-teman bisa dari mulai saat ini untuk mempelajari aplikasi Siwasli tersebut boleh dibuka-buka sehingga pada saatnya nanti bisa melaksanakan simulasi dengan lancar. Untuk panduan penggunaannya silakan teman-teman bisa tonton video berikut ini. Bagaimana cara melakukan pelaporan di aplikasi Siwasli 2024 ini? Kita tinggal masuk saja ke button yang bertanda plus ini. Nah, di sini ada POM A1 pengawasan hari tenang. Untuk pengawasan hari tenang ini dilaksanakan mulai tanggal 24 November sampai dengan tanggal 26. Nah, untuk poin-poinnya di sini untuk jawaban ya. Jadi kita bisa memilih dengan cara mengklik di salah satu buttonnya, baik di iya ataupun di tidak. Tapi perhatikan juga substansi pertanyaannya itu kemana. Bisa saja iya itu berarti ada dugaan pelanggaran. Begitu pula sebaliknya. Bisa saja ketika kita klik tidak, itu bisa menjadi dugaan pelanggaran juga. Tergantung dari substansi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar baca atau mengecek pertanyaannya satu persatu dengan teliti sebelum melakukan submit. Misal di sini, apakah terjadi kegiatan kampanye di masa tenang? Kalau misalkan iya, di sini berarti terdapat pelanggaran. Kalau tidak, berarti tidak ada pelanggaran. Tinggal Bapak Ibu baca saja poin-poin pertanyaannya. Di sini saya contohkan. Nah, kita klik tidak ya. Di sini untuk tidak, aman ya, tidak ada dugaan pelanggaran. Pokoknya kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, itu pas kita klik, dia meminta uraian kejadian ataupun kronologis bukti dan seterusnya. Kayak gitu ya, acuannya kayak gitu. Kita tinggal coba kirim saja, lalu konfirmasi bahwa datanya sudah benar. Nah, ketika terkirim, kita bisa cek lagi di sini, di riwayat. Ketika sudah terkirim, di sini akan menjadi centang hijau, dan ada waktu submitnya. Di sini saya melakukan submit di 2024 bulan 10, tanggal 30 di jam 1.22. Saya melakukan submit POM A1 atau POM untuk pengawasan di masa tenang. Kita lakukan submit. Nah, untuk A2 sudah tersubmit juga, A3, A4. Kita langsung ke salah satunya A5 ataupun A6 ya. Selanjutnya, saya akan coba melakukan pengisian POM A5 dan A6, di mana POM A5 dan A6 ini merupakan rekap hasil penghitungan suara di TPS. Atau lebih gampangnya, kita tinggal memindahkan saja nilai-nilai dari C hasil ke dalam POM A5 maupun A6. Kita coba cek untuk A5 ya, untuk rekap gubernur. Di sini saya sudah kirim sebetulnya tadi, berhubung beberapa kali rekam, nggak ke submit, nggak ke simpan lah istilahnya videonya. Bukan ke submit, nggak kesimpan videonya. Kita coba edit saja. Nah, di sini untuk POM A5, pengawasan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di poin 1, di sini ada data pemilih dan pengguna hak pilih. Selanjutnya poin A-nya itu ada data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Jadi untuk nilai-nilai ini sudah ada ya di formulir daftar pemilih itu. Sini sebagai contoh ada 112 untuk laki-laki dan 107 untuk perempuan. Sehingga total keseluruhannya itu untuk DPT ada 219. Selanjutnya di sini poin B, pengguna hak pilih. Nah, untuk pengguna hak pilih ini ada 3 macam. Yang pertama ada dari DPT, kemudian ada DPTB, selanjutnya ada jumlah pengguna hak pilih dari DPK. Nah, untuk jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, nilainya itu misal di sini ada totalnya ya, 201.
Nah, 201. Jadi nilai jumlah pengguna hak pilih ini perlu diingat ya, hak pilih dalam DPT dia nggak boleh melebihi 219 atau nggak boleh melebihi dari jumlah keseluruhan DPT. Itu. Selanjutnya untuk DPTB di sini tergantung ada atau tidaknya DPTB atau daftar pemilih pindahan ya. Selanjutnya ada DPK. Nah, di sini DPK-nya ada daftar pemilih khusus atau tambahan. Dia ada 1 laki-laki dan 4 perempuan dan total keseluruhan DPK-nya ada 5. Selanjutnya poin 4 di sini merupakan nilai 206 ini merupakan gabungan atau jumlah dari keseluruhan penggunaan hak pilih, yaitu DPT ditambah DPTB kemudian ditambah dengan DPK. Jadi total keseluruhan pengguna hak pilih itu ada 206. Selanjutnya ada data penggunaan surat suara. Nah, untuk ini yang poin 1, jumlah suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS, kita tinggal isi aja sesuai yang ada di C hasil. Selanjutnya, jumlah surat suara yang digunakan. Nah, untuk jumlah surat suara yang digunakan itu pasti sesuai dengan jumlah penggunaan hak pilih. Terus di sini ada, oh iya, untuk uh, penggunaan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih ini itu tidak akan melebihi 2203 atau jumlah keseluruhan surat suara yang diterima. Itu nggak mungkin, kecuali ada yang bikin lagi gitu surat suaranya. Ini nggak bakal lebih ya dari nilai jumlah keseluruhan surat suara yang diterima. Selanjutnya, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena kekeliruan. Ini nggak ada. Selanjutnya, di sini ada jumlah surat suara yang digunakan, yang tidak digunakan, kemudian tidak terpakai atau termasuk surat suara cadangan. Nah, di sini ada 17. 17 ini dari 223 dikurangi surat suara yang digunakan oleh pemilih yaitu 206. Nilainya 17. Jadi seluruh surat suara yang tidak digunakan itu keseluruhannya ada 17. Selanjutnya untuk disabilitas tinggal isi saja ada atau enggaknya. Lalu data rincian perolehan suara sah pasangan calon. Nah, di sini untuk masing-masing calon mendapatkan perolehan suara sah 57 ya untuk masing-masing calon. Semuanya 57. Sehingga di sini jumlah keseluruhan suara sahnya itu ada 117, 171. 171 ini akumulasi dari perolehan 3 calon ini. Selanjutnya jumlah seluruh suara tidak sah. Untuk jumlah seluruh suara tidak sah itu gampang saja. Berarti ngambilnya dari sini. Jumlah surat suara yang digunakan atau oh ya dari sini nih. Jumlah penggunaan hak pilih atau pengguna hak pilih itu dikurangi jumlah seluruh suara sah, maka nilainya itu akan menjadi jumlah seluruh suara tidak sah. Dan selanjutnya di sini jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu di sini 206 itu akan sesuai dengan jumlah penggunaan hak pilih gitu atau penggunaan suara lah. Selanjutnya di sini kita tinggal foto saja atau upload C hasil ya sesuai dengan tingkatannya. Untuk A5 tadi gubernur dan A6 itu untuk bupati. Jika sudah tinggal dikirim. Selesai. Untuk memastikannya kita tinggal klik aja history. Nah, di sini form A5-nya sudah terisi dan ada keterangan revisi karena memang saya tidak melakukan submit langsung, tapi ini saya melakukan revisi terhadap form A5. Sama saja, mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih.